Migo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu di manapun berada. Hari ini kami dari Bawaslu Agam perdana membuat suatu karya, sebenarnya karya untuk perdana itu sama kayak pertama ya? Iya, pertama untuk membuat karya di dunia per-YouTubean. Dunia medsos ya. Milenialnya Bawaslu. Jadi selamat datang di Cari Tahu Bersama Bawaslu Agam. Agam 2021. Kita ngapain ya? Yuk ngapain? Pasti pada pengen tahu kan? Oke, akhirnya alhamdulillah semua pelaksanaan Pilkada 2020 telah selesai dan berjalan lancar ya. Jadi kita 2021 ini ngapain aja? Pasti pada pengen tahu. Nada ngapain 2021? Masalahnya sahabat Bawaslu ini penasaran ini. Iya. Ngapain? Di Agam pilkadanya berjalan dengan lancar. Bupatinya telah dilantik, kemudian tidak ada perselisihan hasil yang kita ajukan ke MK. Nah, yang jadi pertanyaan sahabat pasti ingin tahu, Bawaslu ngapain lagi? Kepoin kita, ngapain kita di 2021 ini? Ya kan? Ya. Kita nggak akan berlehal. Masih banyak tugas-tugas walaupun kita telah selesai melaksanakan pengawasan. Berarti di 2021 tidak ada lagi yang namanya pengawasan. Ini banyak yang masuk ini yang DM sama saya. Bilangnya 2021 Bawaslu kerjanya duduk-duduk aja. Betul tuh? Santai-santai. Ya duduk santai-santai gitu kan. Ya. Siapa yang bisa bantu jelasin? 2021 kita ngapain aja? Ngapain aja Don? Pengawasan itu kan nggak ada katanya. Seperti apa? Pengawasan. Orang sudah pemilu udah siap ya kan? Kapan selesai? Tahapan udah selesai, pemilihan Semuanya kepala daerah udah selesai kelar. juga ya kan? Pimpinan daerah semuanya udah dilantik. Terus ngapain aja orang Bawaslu itu? Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, duduk-duduk, Santai-santai. Ayo jawab gitu kan. pertanyaan netizen tentang kerja kita di tahun 2021 sebelum Ayo. masuknya tahapan berikut. Sebenarnya gini, walaupun pilkadanya telah selesai, pemilihannya pun telah selesai, bupatinya telah dilantik, Bawaslu masih punya PR. Di Bawaslu Agam itu ada 5 divisi. Yang pertama divisi sumber daya manusia dan organisasi, kemudian divisi pengawasan dan hubal, kemudian divisi penyelesaian sengketa, divisi penindakan pelanggaran, divisi hukum, data dan informasi. Nah, kelima divisi ini mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat selama pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020. Wujud tanggung jawabnya apa sih kepada masyarakat? Nah, setiap divisi berkewajiban untuk membuat laporan administrasi pelaksanaan kegiatannya. Nah, kemarin ini kita sibuk dengan menyelesaikan laporan ya, masing-masing divisi menyelesaikan laporan. Nah, laporan ini rangkuman kegiatan pengawasan, kegiatan yang sama kita laksanakan selama Pilkada 2020 di Bawaslu Agam. Setiap divisi punya laporan tersebut. Nah, laporan itu merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, pasti masyarakat ingin tahu 2020 selama Pilkada Bawaslu ngapain aja, pengawasannya sampai apa, gitu kan? Hasilnya bagaimana. Nah, semua kita tuangkan di dalam laporan. Nah, laporan ini setelah selesai dan kemudian kita jadikan satu laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam ya. Kalau istilahnya laporan komprehensif. Nah, tapi selain itu Bawaslu juga menerbitkan buku. Nah, buku hasil kinerjanya Bawaslu yang telah kita rangkum dari kegiatan laporan yang telah kita buat. Kita pamer Ya, laporan. mungkin sahabat Bawaslu ada yang pengen lihat mungkin ya. Buku hasil karya kami Bawaslu Kabupaten Agam. Pengawasan di negeri pesona yang beragam. Ini adalah wujud tanggung jawabnya Bawaslu terhadap hasil pengawasan Pilkada 2020. Nah, Ini ada yang DM lagi sama saya ini. Dia nanya, boleh nggak kami dapat bukunya atau kami dapatnya dari mana? Masing-masing kawasan ini. Biar tahu juga ini sahabat Bawaslu yang lain ya kan. Bagi yang tidak sentuh sama kita,
tengoknya melalui web bisa kah, atau media sosial bisa kah, atau dari mana gitu kan. Bagi ya sahabat-sahabat Bawaslu yang pengen baca ataupun pengen memiliki buku buku pengawasan di negeri yang beragam ini, sahabat Bawaslu bisa datang ke kantor Bawaslu Agam. Di situ kita juga ada pojok pengawasan, jadi teman-teman sahabat Bawaslu bisa membaca buku tentang hasil pengawasan di 2020 ataupun pengawasan yang waktu pemilihan umum Presiden. ya 2019 kemarin. 2019 kemarin. Atau bisa juga sahabat Bawaslu lihat di website kita di bawaslu.go.id ya. Ya. Nah, Ini target berikutnya kita akan bentuk dalam e-buku ya. buku. E-buku. Ya, Artinya sahabat Bawaslu bisa terkait dengan laporan-laporan terkait dengan kinerja Bawaslu Bawaslu. Kabupaten Agam selama pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu terdokumentasikan dengan baik. Nah, ketika sahabat Bawaslu ingin mengetahui dan kami sudah fasilitasi, tinggal nunggu prosesnya aja lagi. Nah, bagi sahabat Bawaslu yang masih kuliah yang ingin Ya. melakukan kerja magang di kantor Bawaslu juga bisa. ya langsung praktek lapangan ya Praktek kan? lapangan bisa di kantor Bawaslu karena kita semua data ada. Selain bukunya udah terbit, Bo, tapi nggak ada royalti. Kemarin ini kita baru selesai pengawasan loh. Pengawasannya apa coba? Pengawasan buka kotak suara 4 hari berturut-turut ya. Nah, ini terkait dengan kegiatan daftar pemilih berkelanjutan. Masih ada kok kerjanya Bawaslu, walaupun tidak ada lagi tahapan pilkadanya. Tapi kemarin 4 hari berturut-turut kita masih pengawasan sampai malam ya, Ida? Iya. Nah, sampai malam, hari terakhir sampai jam 10:30, kemudian nyambung lagi sampai siang. Nah, ngapain sih buka kotak? Apa gunanya gitu? Sahabat Bawaslu penasaran? Iya. Buka kotak buat apa? Ngapain lagi? Apa sih yang diambil di Apa kotaknya? yang diambil? gitu. Nah, ngapain dibuka kotaknya, kotaknya Iya. ngapain buka? terus kotaknya diapain gitu. Nah, Jadi ya, 4 hari kita pengawasan loh. Pengawasan buka kotak suara Pilkada 2020. Kotak suara gubernur, kotak suara bupati sebanyak 380 TPS kali 2. tujuannya apa sih Pak? Bukan 380. 1380. Iya, Iya, salah. Agam ini loh, Balik. agam 380 dikali 2. Kali Kali dua. 2. Bayangkan tingginya kotak, kemudian kita yang mengawasi. Oh. Oke, sahabat Bawaslu, buka kotak suara ini untuk mengambil daftar hadir pemilih Iya, tetap ya betul. DPT. Kemudian daftar hadir pemilih Pindahan. pindahan, gubernur dan bupati, beserta daftar hadir pemilihan Tambahan. tambahan. Pemilih tambahan. Nah, itu akan digunakan oleh KPU untuk daftar pemilih berkelanjutan, Iya. penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, Jadi terkait daftar pemilih berkelanjutan ini, informasinya KPU Kabupaten Agam akan melakukan koordinasi setiap 1 kali sebulan dan akan melakukan rekapitulasi. Jadi bagi sahabat Bawaslu dan yang mungkin ada yang belum terdaftar ya kayak belum terdaftar atau yang baru pindah dari kabupaten kota lain ke Kabupaten Agam, nanti bisa melakukan tanggapan masyarakat, menyampaikan tanggapan masyarakat pada KPU Kabupaten Agam. ya, benar-benar. Dan itu kegiatan KPU-nya akan menjadi kegiatan pemantauan rutin setiap bulan. 3 bulan atau setiap bulan sekali? Untuk Setiap 3 bulan koordinasinya sekali. sekali sebulan, tapi untuk Hasilnya akan diumumkan sekali Setiap 3 bulan. Nah, Dan itu menjadi pemantauan Bawaslu loh. Iya. Progresnya bagaimana setiap bulan, hasilnya seperti apa. Tetap aja Bawaslu itu ada kerjanya walaupun pilkadanya telah selesai. Ya. Jadi sahabat Bawaslu nggak ada lagi cerita yang nggak terdaftar ya sebagai daftar pemilih. itu untuk menjaga hak pilih ya, sama hak pilih dan hak pilihnya. Jadi kalau nggak ada terdaftar ya lapor aja langsung ya. Oke. Sip. Ngapain lagi, Pak? Apalagi Kita. ya. Oh iya, masih ada rencana-rencana kegiatannya Bawaslu. Nah,
kita ada 5 nih divisinya. Ah, Divisi itu strateginya akan mengembangkan kegiatan sosialisasi pengembangan divisi. Nah, iya. rencananya kita akan ada sosialisasi ya, Iya, sosialisasi pendidikan kepemiluan ke Iya, masyarakat. pemilih pemula. Tujuannya sih ini untuk meningkatkan partisipasinya masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, targetnya di 2024 nanti kita akan pemilu lagi loh. Targetnya kita akan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengawasan pemilu. Ini rencana kegiatan kita per divisi, divisinya 5. Ingat ya sahabat Bawaslu. Oke, masih ada yang lain yang penasaran Pak? Oh, ini kebetulan yang DM nggak ada lagi nih. Oh, enggak ada ya? Sama di Doni ada nggak? Oh, oh iya, ini ada. Oh, jadi mau nanya nih dari Uya gitu. Katanya selain rencana kait apa aja saja sih rencana Bawaslu Kota Agam, apakah ada rencana untuk menerbitkan buku atau tulisan atau semacam Jurnal gitu. jurnal nggak? Ada Pak? Kayaknya ada sih. Katanya ada ya. Ada. Ya, tugas negara yang belum selesai masih ada. Iya. Di tahun 2020 kemarin kita ada kewajiban bikin kajian ilmiah ya. Iya. Nah, kajian ilmiahnya masih ada tertunda loh. Tapi kemarin itu ada yang udah jadi buku ya dari Oh, seluruh iya. dari 19 Itu kabupaten siapa kota. penulisnya? Dari Kalau siapa? kan Dari 19 kabupaten kota. Berapa kabupaten kota yang 10 kabupaten 10 kota kota kota. yang terpilih kajian Untuk tulis ilmiahnya buku. Nah, alhamdulillahnya akan terpilih ya. akan Terpilih menulis buku kajian ilmiah bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini langsung ada Iya. DM ini. Itu yang menulisnya siapa? Katanya. Nih, aku promosi bukunya nih, bukunya ini aku promosi. Boleh dilihat nggak? Tulisannya kalau Bawaslu Agam tentang apa tuh? Ya, tentang apa? kalau Bawaslu Agam itu sebentar, aku lupa halamannya. Yang nulisnya itu bentar. Penulisnya itu Nancy Alfianti kalau nggak salah. Nih, judul kegiatannya efektivitas laporan hasil audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik dalam pengawasan dana Pilkada 2015 di Kabupaten Agam. Penulisnya Ibu Okta Mulia bersama staf paling cantik. Dari 10 staffnya. Iya, Dari 10 sebenarnya staff teknis. kajian ilmiah yang kami tulis ini setiap staf sekretariat punya kewajiban menulis kajian ilmiah pada waktu itu di 2020, mumpung ketika kita lagi WFH-an ya. Pandemi. Lagi program pandemi WFH. Program itu sebenarnya apa? Wabah Wabah, ya. Bapak. Selama WFH, jadi Udah jadi ada pandemi, kajian. pandemi. Itu kan wabah. Iya, wabah. Bukan Ada program nulis pemerintah. kajiannya ya, ada nulis kajiannya sampai saat ini belum selesai kajiannya dari 14 staf ya sekretariat. Iya, Nah, masih ada Pilih satu tersisa. staff. Dan niatnya itu tulisan kajian akan tetap diteruskan dan akan diterbitkan buku juga hasil karya kawan-kawan yang lainnya. Bukan berarti kita leha-leha, mumpung tidak ada pilkada, mumpung tidak ada tahapan, tugasnya masih ada, PR 2020-nya masih tinggal. Ya, Pak? Iya. Mungkin ada tambahan sedikit ya terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Bawaslu sering melakukan diskusi-diskusi terkait dengan proses penyelenggaraan tersebut. Nah, diskusi itu sebagai ajang evaluasi ya. Iya. Ajang evaluasi mana di lemahnya sebelum ini gitu kan. Guna Bawaslu sebagai lembaga yang salah satu fungsinya itu fungsi pokoknya adalah pencegahan. Nah, dari situ kita lakukan diskusi seluruh komisioner beserta stafnya ya. Ya. Mengasah ilmu, menambah ilmu. Walaupun tidak ada lagi kegiatan pilkada, kegiatan administrasi masih kita selesaikan. Ya. Kemudian kajian ilmiahnya masih jadi PR.
kemudian kegiatan sosialisasi Sosialisasi, pengembangan iya. kepemiluan, pengawasan kepemiluannya masih kita targetkan kerjanya, kemudian belajar tentang ilmu kepemiluan masih Ya. kita dapatkan dari para pimpinan, ya. Karena ilmu kepemiluan ini kayaknya update terus ya, ada Iya, perubahan terus perubahan ya. terus ya. Ada perubahan terus, regulasinya ada muncul terus ya. Iya. Sama bikin konten ini bisa jadi rencana juga ya. Iya. Oh iya, pengembangan ini ya, Pengembangan, pengembangan media sosialnya media sosial, Bawaslu. ya. Nah, Nah, terkait media sosial bagi sahabat Bawaslu yang kepo tentang Bawaslu Kabupaten Agam itu apa sih? Ngapain aja sih? Iya, ngapain aja sih? Kepoin aja di Kegiatan, media sosial kegiatan. kami di YouTube ada, di IG Facebook juga ada, Facebook di juga ada. Instagram juga ada. follow aja IG-nya Follow. Bawaslu, Bawaslu Follow di bawah, Agam, bawah. Bawaslu Agam. Nanti kita bikin running tag Iya, Bawaslu di bawah. Agam, Facebook Bawaslu Agam. Follow, jangan lupa ya Pastikan sahabat Bawaslu tidak ketinggalan informasi ya. Ya. terkait kegiatan-kegiatan Bawaslu. Jika ada kegiatan kepemiluan kawan-kawan silahkan untuk di tag IG-nya Bawaslu Agam dan silahkan share untuk di Facebooknya Bawaslu Agam, kita akan tunggukan. Mana tahu ada ide-ide berikutnya dari kawan-kawan, dari sahabat Bawaslu di Kabupaten Agam, silahkan share kepada kita. Bawaslu bikin apa lagi sih gitu? Bawaslu bikin ini dong, Bawaslu bikin ini dong, supaya ilmu pengawasan, ilmu kepemiluan untuk sahabat tetap ada. Mungkin itu dulu ya kan. Oke, singkat aja. Mungkin itu dulu. Sudah. Kita sambung di lain waktu. Tetap jaga kesehatan ya. Patuhi Ya, protokol mumpung COVID. hari hujan, Jaga hujan, sehat, angin, jaga demokrasi. Iya. jaga protokol kesehatan, tetap ya, pandemiknya belum Tetap ya, habis ya. udah negatif. Vaksinnya belum, vaksinnya Oh, vaksinnya belum. belum ya? Kayaknya kami boleh Ah, iya, boleh Ini berinteraksi. karena di kamera aja nih kayak bentuk Dekat. berdekatan gitu. Sebenarnya Iya, tapi iya, jarak iya. kami udah 1 meter lebih. Oke, sampai Bawaslu. ketemu lagi ya kak ya di Cerita Basamo. Cari itu Basamu Bawaslu. episode selanjutnya. Ada. Tungguin aja, kepoin aja di bawah Kepoin di terus. YouTube. Iya. Kepoin terus kegiatannya Bawaslu Agam di Cerita Basamo Bawaslu Agam. Stay safe dan tetap protokol COVID. Saya Unang pamit. Doni pamit. Saya Tris. Pamit. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan.